Shalom, kembali kita berjumpa di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, Allah yang kami muliakan, sembah dalam nama Yesus, segala kemuliaan Bapa hanya bagimu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan pengharapan kami di waktu-waktu sekarang ini, di mana kami sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-Mu siap mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 hingga pada ayatnya yang ke-18. Silakan saudara-saudara untuk membacanya terlebih dahulu. Untuk ayat perenungannya kita ambil dari ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang kekasih, tahukah kita bahwa waktu adalah kata yang sangat sulit untuk didefinisikan? Pernahkah kita memikirkan apakah waktu-waktu yang selama ini kita sudah lewati dan lalui, apakah itu sudah berkenan atau sesuai dengan kehendak Tuhan? Coba masing-masing dari kita merenungkannya. Apakah dalam sepanjang waktu yang kita lalui tahun-tahun kemarin, adakah kelakuan perbuatan kita yang menyakiti Allah? Mungkin secara tidak langsung kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa waktu adalah pencatat tercepat yang ada di dunia ini. Waktu mencatat detik demi detik setiap pekerjaan sekecil apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang-orang dunia. Paulus memberikan suatu perbandingan yang sangat kontras antara perbedaan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Berkaitan dengan moral dan etika mereka, yaitu hidup dalam percabulan dan pencemaran dengan hidup sebagai orang kudus. Hidup dalam berbagai perkataan kotor dengan hidup penuh dengan ucapan syukur. Atau hidup seperti orang bebal dengan hidup seperti orang arif. Inilah satu perbandingan yang sangat kontras yang Rasul Paulus berikan. Melalui perbandingan ini, Rasul Paulus memberitahukan bahwa orang-orang durhaka atau anak-anak yang hidup dalam kegelapan akan mendapatkan murka Allah. Sedangkan anak-anak terang akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah tujuannya Rasul Paulus memberikan satu perbandingan ini kepada kita semua? Ya, ada dua hal yang Rasul Paulus ingin kita pahami. Yang pertama, Paulus tidak ingin jemaat di Efesus pada saat itu tercatat oleh waktu
sebagai anak-anak terang yang hidup dalam kegelapan. Yang kedua, Rasul Paulus menginginkan agar jemaat Efesus kala itu menebus waktunya yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, yaitu dalam pengertian menggunakan waktu dengan efisien dan efektif untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan, bukan untuk hidup dalam berbagai kecemaran dosa yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan. Ingat, Bapak Ibu sekalian, waktu terus berjalan. Ingatlah bahwa apa yang telah kita perbuat pasti tercatat dalam waktu dan tidak mungkin dapat dihapus oleh siapapun juga. Kesimpulannya, apa yang sedang dan akan Bapak Ibu perbuat dan kerjakan di dalam hidup sekarang ini. Coba kita renungkan, apakah kita akan hidup menggunakan waktu kita untuk memuliakan Tuhan, ataukah hidup menggunakan waktu kita untuk bersenang-senang, menyenangkan tubuh kita, ikut dengan hal-hal duniawi? Itu adalah pilihan dari Bapak Ibu semua. Karena suatu hari kelak kita akan masuk ke dalam penghakiman. Dan dalam penghakiman itu kita dituntut pertanggungjawaban kita dalam menggunakan waktu. Sekali lagi Bapak Ibu ingat bahwa zaman sekarang bukan zaman yang baik-baik saja. Kuasa-kuasa kegelapan semakin masif untuk berusaha membawa orang-orang sebanyak mungkin masuk ke dalam penghakiman yang kekal, yaitu neraka. Jadi janganlah kita Bapak Ibu ikut dalam hal-hal tersebut, tetapi lebih kepada kita menggunakan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Bapa berikan untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Biarlah dalam segala hal Tuhan hadir memberikan kekuatan pengharapan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan keluarga mereka. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu sangat terberkati dengan renungan-renungan seperti ini, silahkan subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan update terbaru dari video-video perenungan seperti saat ini. Mari dukung channel ini untuk terus bertumbuh menjadi pusat kebenaran bagi seluruh umat yang percaya kepada Kristus. Haleluya. Amin.